Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini baru tiga ya. Yang lainnya nanti biar menyusul. Nah, untuk Mbak Dina ini kebetulan ya yang presentasi hari ini ya sudah bergabung ya. Iya, Pak. Silakan mulai di share screen, Mbak. Karena saya masih kurang enak badan sehingga nanti lebih Baik, Pak. efektif waktunya ya. Ya, silakan langsung. Apakah sudah muncul? Sudah, Sudah. silakan Mbak dimulai aja. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan teman-teman yang telah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sastrawan Angkatan 45. Baik, next. Materi yang akan saya bahas yakni ada tiga. Yang pertama, latar belakang lahirnya Angkatan 45, karakteristik Angkatan 45, dan karya-karya Angkatan 45 beserta para tokohnya. Baik, untuk lahirnya Sastrawan 45, latar belakangnya yakni dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam masa revolusi nasional tahun 1945 sampai 1949 dan para penggantinya sesudah revolusi. Angkatan 45 ini disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Jadi sastrawan Angkatan 45 lahir saat Indonesia masih dalam belenggu kependudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya, mengikrarkan dan mempunyai identitas yang jelas, tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk pada penjajah yang dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh angkatan Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkslectuur, yakni lembaga kesusastraan kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat-baratan. Jadi angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Karya sastra angkatan ini juga dikenal sebagai karya sastra yang baru karena berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya, tidak seperti karya angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi, beberapa sastrawan angkatan 45 ini yang paling terkenal yaitu Chairil Anwar dan kawan-kawannya seperti Idrus, Pramudia Anantatur, dan Usman Ismail. Selanjutnya yakni karakteristik sastrawan angkatan 45. Karya sastra pada angkatan 45 ini bercorak lebih realis dibandingkan karya sastra angkatan Pujangga Baru yang romantis dan idealis. Selain itu juga karya sastra angkatan ini diwarnai dengan pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya yang terjadi di tengah bangsa Indonesia.
Gaya dari sastra ini lebih bersifat ekspresif dan revolusioner serta bersifat nasionalis. Sastrawan angkatan ini juga dikenal sebagai sastrawan yang tidak berteriak tetapi melaksanakan. Sastrawan angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan yang sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik tetapi menonjolkan analis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Jadi kesimpulannya, karakteristik angkatan 45 ini lebih nasionalis kepada bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu dinamakan dengan angkatan 45 yang sering kita kenal sebagai tahun kemerdekaan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa karya-karya angkatan 45 dan para tokoh sastrawannya. Yang pertama, karya dari Chairil Anwar yang berupa sajak berjudul Nisan yang diterbitkan pada tahun 1945. Sajak ini menggambarkan tentang kematian. Saat menulis sajak ini, Chairil Anwar mengungkapkan perasaan duka ketika ditinggal neneknya meninggal dunia. Namun bila dibaca oleh pembaca awam tahun 45 tanpa tahu konteksnya, rasa duka tersebut dapat menggambarkan rakyat Indonesia yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua yakni karya dari Idrus berupa novel pendek berjudul Surabaya pada tahun 1947. Novel ini menceritakan perjuangan memperebutkan kemerdekaan berlatar di Indonesia, di Surabaya. Imajinasi yang digambarkan oleh Idrus lebih menekankan pada pertempuran dan pertumpahan darah. Ia menggambarkan pejuang kemerdekaan sebagai koboi dengan pistol di pinggang. Ada kisah saling bunuh yang terkesan seperti aksi terorisme. Yang ketiga yakni karya dari Pramudia Anantatur yang berupa novel berjudul Kranji Bekasi Jatuh, terbitkan pada tahun 1947. Novel ini menggambarkan kaitannya dengan fragmen yang inti ceritanya sama dengan di tepi Kali Bekasi. Namun novel ini berkisah tentang perjuangan pemuda-pemuda Indonesia menghadapi pasukan Belanda dan Inggris yang berlatar di Fort Jakarta Timur pada bulan November 1945. Yang terakhir yakni karya dari sastrawan Usman Ismail yang berupa drama berjudul Mutiara dari Nusa Laut pada tahun 1943. Drama ini bercerita tentang perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya sensor dari Jepang membuat ekspresi yang menggambarkan semangat perjuangan dalam drama ini ditekan sedemikian rupa agar tidak terlalu tampak. Padahal ada pesan bagus melalui salah satu tokoh dalam drama. Jadi Usman Ismail ini menggambarkan salah seorang pejuang perempuan. Ia menyiratkan bahwa perjuangan memperebutkan kemerdekaan tidak hanya menjadi dominasi kaum laki-laki saja. Banyak dari tokoh kalangan pahlawan-pahlawan kita yang perempuan. Baik, baik ini adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada yang ditanyakan teman-teman. Izin bertanya, Baik, silahkan. apakah masih ada hingga sekarang karya-karya 45 yang masih populer hingga sekarang? Sudah.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mita ya. Ya, Masih ada Mbak, terutama pada karya sastra Chairil Anwar. Ini pada pada angkatan 45 ini sangat populer. Yang berupa sajak ini juga dan berupa fisik seperti novel pendek, novel-novel ini karya Idrus dan Pramudia Anantatur juga masih ada hingga sekarang. Mungkin yang sudah hilang oleh waktu itu drama Mutiara dari Nusa Laut ini karena generasi saat ini belum ada yang melestarikan, kurang tahu. Seperti itu yang saya baca dari jurnal. Kalau karya yang berupa fisiknya ini masih ada sampai sekarang. terima kasih. Baik, sama-sama. Izin bertanya, Ya, silahkan. kan kalau apa namanya Angkatan Balai Pustaka kan merupakan sensor, lebih memperbanyak sensor. Kalau Pujangga Baru kan apa namanya lebih berani. Jadi Angkatan 45 ini eh, mengangkat seperti apa? Kayak mereka ini kan tadi ada karakteristiknya ya. Lebih condong ke karakteristik yang bagaimana? Apakah mereka juga lebih berani seperti Pujangga Baru ataukah eh, sama-sama kayak Pujangga Baru atau bagaimana? Baik, izin menjawab. Menurut jurnal yang saya baca mengenai ciri spesifik dari angkatan 45 ini, sifatnya itu lebih ke nasionalis kemerdekaan. Jadi, mengangkat nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia ini dan menghilangkan nilai-nilai seperti angkatan sebelumnya yang bersifat agak kebarat-baratan. Jadi ini tuh bersifat kayak apa ya? Lebih memprioritaskan sifat-sifat anak bangsa. Jadi ini tuh gejolak sosial politik yang terjadi di bangsa Indonesia itu diangkat bersifat ekspresif dan revolusioner serta bersifat nasionalis. Jadi itu kayak apa ya? Menghilangkan sifat-sifat dari angkatan sebelumnya. Jadi beda jauh dari angkatan sebelumnya. Lebih utamanya itu bersifat nasionalis. Tuh, Baik, terima kasih. bisa dipahami? Bisa. Sama-sama. Apa ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Atau sudah cukup?
Sepertinya teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Oke. Sudah diakhiri kalau nggak ada. Jangan diem-dieman. Baik, saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Itu tadi presentasi dari Mbak Dina ya terkait angkatan 45. Ini sudah disebutkan beberapa terkait tokoh 45, di mana tokoh 45 ini ya moncernya atau punjernya itu berada di nama penyair Khairil Anwar. Mengapa? Karena dia salah satu penyair atau sastrawan pembaharu bahasa, ya, pembaharu bahasa yang dulu itu masih kental dengan ejaan lama, ya, terlalu kaku, terlalu formal, terlalu resmi. Khairil Anwar muncul dengan puisi-puisinya, ya, esainya yang menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, ya, bahasa-bahasa keseharian, bahasa jalanan seperti itu, ya, sehingga dia dikatakan pembaharu untuk sastra Indonesia. Ya, maksudnya pembaharu di sini perubahan bahasa diawali dari tokoh Khairil Anwar ini. Beberapa tadi sudah disebutkan contoh-contoh, ya itu hanya contoh ya. Kalian tidak boleh berpaku pada apa yang disebutkan tadi karyanya misalnya. Ya, Khairil Anwar karyanya yang disebutkan tadi, kemudian Pramudia Anantatur yang disebutkan tadi, itu karya mereka, setiap karya sastrawan itu banyak sekali, ya. Nah, ini kenapa saya menyampaikan itu? Karena minggu depan kalian sudah UTS, di mana mulai hari ini kalian sudah mulai mencari kira-kira tokoh siapa yang mau saya jadikan tugas UTS untuk saya buatkan posternya. Nah, kalau sudah, lah itu seperti yang saya sampaikan kemarin, nanti ada tokoh, karyanya, tiga, ya 2 sampai 3, ya, kemudian ada biografi ringkasnya. Misalnya tadi menyebut The Pram ya, saya coba share screen dulu. Nah, ini. Misalnya kalian tinggal ketik, muncul share screen-nya. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini ketika saya mengetik di Google Pramudia Anantatur. Nah, ini kan muncul foto-fotonya Pram, gitu kan. Nah, kalau kalian nanti ini kan posternya ukuran A3. Jadi resolusi kalau misalnya nyari fotonya Pram itu cari resolusinya yang gede, ya. Cara mengetahui resolusinya yang gede gimana? Misalnya mau ini dicek ya satu-satu diklik. Oh, sorry, kita klik kanan. Open image. Nah, ini kan kecil. Ya, sudah berubah ke satu gambar saja. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini kan kecil. Nah, terus bagaimana, Pak? Cari yang ukurannya besar biar apa? Nanti nggak pecah ketika dicetak ke ukuran yang besar. Kita cari lagi. Ya, tugasnya itu ya, strugglingnya. Nah, oh, ini kecil juga. Kayak misalnya kita mencari, tapi kok gambarnya semuanya kecil-kecil. Bagaimana?
Nah, nanti berarti teknik editingnya, oh ini masuk ke sini. Man. Nah, ini kan agak gede. Nah, itu pasti nanti ketemu. Ya, ini berapa piksel? Ya, ini kan ada keterangannya 434 kali 480 piksel. Nah, ini masih agak kecil. Kita bisa mencari lagi yang agak besar loh. Ini kayaknya cerah ya. Coba kita lihat. Ternyata kecil juga. Sudah dikompres. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini kecil juga lah. Ini kalian harus mencari sampai ketemu file yang besar. Nah, tugasnya kan nanti semacam ini, kayak ini nih. Nah, ini kan landscape ya. Kalian nanti buatnya potret aja. Nah, ini ada foto sastrawannya, kemudian ada karyanya. Nah, kalian nanti menata lah ya, bagaimana caranya kalau nggak dapat gambar yang resolusinya besar, berarti mainnya di desainnya biar nggak pecah. Nah, nanti di sini ada biografi ringkasnya. Biografi ringkas, nggak terlalu, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Coba nanti cari yang ada biografinya, atau bisa juga diberi kutipan seperti ini, kutipan dari Pramnya kayak ini. Jadi nggak monoton, itu maksudnya ya. Nah, ini kutipan-kutipan boleh ditambah kutipan. Ya, tapi biografinya harus tetap ada lah. Ini permainan untuk desainnya saja lah. Ini seperti ini misalnya. Nah, ini kan poster, nggak muncul. Nah, ini lumayan gede. Nah, ini kan sampul buku. Saya ibaratkan ini adalah poster yang nanti kalian buat. Ya, ini ada tokohnya, kemudian ada nama pengarangnya, kemudian ini deskripsinya misalnya. Nah, dan ada sampul-sampul karyanya. Nah, kalian kemas sedemikian rupa agar nanti bisa terbaca dengan baik, ya, gambarnya tidak pecah dan lain sebagainya. Pak nggak bisa desain, ya kenalan dengan aplikasi desain, misalnya di sini tuh, ini yang paling gampang ya, aplikasi desain yang nggak perlu aneh-aneh. Kalian tinggal online, buka yang namanya Canva. Nah, di sini ada template sudah. Kalian tinggal menyesuaikan suka template yang mana. Ya, misalnya poster, tokoh. Nah, ini muncul. Ya, cuma kalau yang ada pro-nya gini nggak bisa berbayar. Dari yang tidak ada pro-nya gini, ya. Nah, ini tinggal pilih mana yang nanti bisa atau diedit. Oh, ini kok animasi semua Pak ya, cari lagi sampai ketemu ke bawah scroll scroll lah. Ini kan nggak anu ya, bukan animasi. Nah, ini cuma pro dari yang tidak ada gambar mahkotanya. Itu nanti tinggal pilih, kemudian kalian bisa mengeditnya. Nah, karena kalau disebut poster ini ada tokohnya poster gitu aja gitu ya. Poster. Kalau ada tokohnya nanti bayar semua kayaknya. Oh iya. Nah, ini kan macam-macam ini, semua free ini. Nah, kalian tinggal mengemasnya yang paling menarik, yang paling cocok dengan kalian yang mana. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan ukuran sudah tiga, sudah sesuai. Ya. Nah, ini ada nama, kemudian nanti ini foto profilnya. Nah, ini untuk biografinya lah, nanti tinggal ditambahi, disesuaikan template. Dan ini akan berproses. Nah, akhirnya kan sudah muncul kayak gini. Mana yang misalnya kayak tulisan samping yang berdiri ini, oh ini saya nggak perlu, ya itu dihapus. Oh ini saya nggak perlu, dihapus. Nah, tinggal gitu aja. Nah, nanti foto ini dimasukkan sini. Ya, ini tinggal diklik.
Nah, ini ada tombolnya, ini komentar apa, ini duplikat. Nah, ini nggak mau mengganti, ya tinggal diganti. Lah, ini ada menu-menunya. Lah, Canva ini juga ada di HP, ya, tidak hanya lewat komputer. Nah, cuma tampilannya nanti akan sedikit berbeda gitu aja. Ya, seperti itu. Ini sangat mudah untuk mendesain agar tampilan nanti lebih menarik. Pak, saya sudah membuat posternya, bisa Bapak lihat dulu apa kurangnya. Yang mana coba lihat? Gimana? Silakan share screen. Oh, ini sudah. Di WhatsApp, Pak. Oke. Oke, saya share screen dulu ya, biar yang lain juga tahu. Mana tadi? Nah, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, mari kita sama-sama membahas ini. Kalau ini kalau secara kriteria untuk sebagai dokumentasi secara sastra ini sudah terwakili, ya. Ini sudah berhasil. Mengapa? Karena ini ada Rendra. Nah, tetapi kalau bisa, kan tidak semua orang itu tahu wajahnya. Ya, cari wajah aslinya, jangan animasi. Lah kalau saya, karena saya sudah menekuni sastra sudah hampir 20 tahun lebih, ya. Walaupun di animasi saya tetap tahu, oh ini Rendra. Walaupun saya nggak perlu baca ini ya, hanya melihat wajahnya saja saya tahu ini Rendra, gitu. Walaupun animasi. Nah, misalnya ini dilihat orang yang belum pernah tahu Rendra, namanya saja baru tahu ketika melihat poster ini. Wajahnya seperti apa nggak bisa dibayangkan, ya. Jadi jangan pakai animasi, pakai foto langsung, ya itu. Nah, terus menurut Mawar gimana kalau model begini untuk Mawar pribadi gimana? Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Eh, menurut saya sudah bagus, bagus sekali malahan. Saya sendiri belum menemukan eh, poster yang cocok untuk saya, Pak. Eh, untuk fotonya memang saya kan baru menekuni, bukan baru, belum tahu sama sekali WS Rendra. Mungkin seperti kata Pak Fatoni tadi ini perlunya nggak pakai animasi saja. Lalu mungkin fotonya agak dibesarkan sedikit. Sudah itu saja, Pak, mungkin. Terus terkait teks, orang yang nggak suka baca melihat teks sebanyak ini kira-kira nanti poster ini dia berhenti untuk membacanya apa enggak? Oh, tidak jelas, Pak. Oh, tidak, oke. Iya sih, Pak. Boring ya. Ya, jadi niatnya memang bagus, tapi nggak semua orang suka baca loh. Ya, fungsi kita itu menyampaikan sedikit selebihnya, ya, selebihnya, biar nanti mereka cari tahu sendiri. Itu cara agar agar menarik perhatian, kayak gitu ya. Orang yang terlalu terbuka misalnya kadang nggak disukai, tapi kalau dia misterius kadang malah dicari tahu. Anak ini gimana sih gitu. Ya, ini nanti ya bagus ini, infonya sangat bagus, tetapi karena terlalu bagus, kalau misalnya minatnya ini belum sampai ke sini, ya, belum sampai eh, setaraf info ini, infografis ini, nah nanti nggak terbaca, malah dia lewat gitu aja. Yang dia berhenti mungkin yang akan dia lihat ketika fotonya besar, kayak yang ini tadi, yang Pram tadi dibuatkan oleh penerbit tadi, itu kan promosi untuk bukunya. Nah, niat kita kan nggak buat gitu, tapi membuat seperti ini.
Nah, misalnya foto Rendra ini lebih besar, misalnya ya, kemudian biografi singkatnya, kemudian karya-karyanya gitu aja, ringkas ya. Kalau begini ini nanti ya jangan dulu lah ya, jangan dulu. Mungkin next angkatan selanjutnya setelah dikenalkan angkatan kalian dengan gambar orangnya saja sama biografi ringkas dan foto-foto sampul bukunya, baru next nanti selanjutnya saya meminta untuk seperti ini misalnya. Nah, tapi ini ini kira-kira terbaca nggak? Misalnya ini dipajang di itu di dinding yang paling Kayaknya atas ini. enggak deh, Pak. Terlalu banyak ya Nah, tulisannya. itu nanti kan perlu di itu juga ya keterbacaannya misalnya memang Indah masih tetap ingin seperti ini. Ketika ingin seperti ini kira-kira diperbolehkan apa tidak ini? Karena juga bagus, tapi efisiensinya menurut saya kadang kayak tadi misalnya siapa yang jawab dengan lantang tadi jelas tidak gitu kan. Nah, kenapa? Karena belum suka membaca, karena belum masuk ke tahapan ini. Ini repotnya ya, repotnya. Memang kita berusaha yang baik itu kadang, makanya konten-konten di media sosial yang isi, yang bernas gitu ya, yang ada ilmunya, ada manfaatnya, kadang di skip aja. Gak menarik, gitu loh. Itu realita kita saat ini, ya. Makanya ingin kita baik seperti ini. Tetapi kalau di skip ya, akhirnya ya muspro gitu kan. Tapi tetap baik. Nanti akan ada satu dari mungkin 100 anak yang akan membaca dengan detail karena dari satu anak itu dia memang benar-benar ingin memahami sastra Indonesia, ingin jadi penulis, ya. Itu pasti ada. Jadi nggak masalah misalnya Dinda ingin seperti ini, tetapi tolong diperhatikan nanti dicek keterbacaannya. Ya, keterbacaan tulisan ini loh. Kalau bisa jangan pakai font-font yang aneh-aneh begini. Fontnya yang mudah terbaca saja. Ya, Ya, mungkin sama lebih diringkas lagi gitu ya, Pak ya. bisa. Nah, ini oke, karya populer. Boleh. Seperti ini boleh. Ya. Keterbacaannya pokoknya ya. Kalau memang ini tetap sastra Indonesia, I-nya ya harus kapital, Mbak. Ya, jadi gitu. Ini salah satunya Ya, boleh. Pak. Tapi diperbaiki, ya, diperbaiki. Ini contohnya kalau misalnya Dinda masih tetap ingin yang ini dan tidak ingin berubah, saya perbolehkan. Tetapi ini fotonya pakai foto asli saja, jangan animasi. Kemudian teksnya, ketika ini dipajang, kira-kira kan kita berdiri, poster itu bisa jadi di hadapan kita langsung, bisa jadi agak ke atas kan gitu dong. Kalau kita majang ya. Nah, itu kira-kira terbaca nggak tulisannya? Ukuran hurufnya ini, karena kan banyak isinya. Seperti itu yang dipertimbangkan. Mungkin itu saja ya. Ada yang lain yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Ya, ketika belum, jadi gambarnya makanya saya meminta jangan dicetak dulu. Saya di e-learningnya nanti saya periksa dulu. Biar nanti apa maksimal gitu loh ya. Gitu. Jadi untuk Jumat depan ini kita langsung mengumpulkan saja sovelnya gitu ya, Pak. Fotonya Ya, seperti di tadi gitu e-learning. ya. Iya. Saya nanti saya periksa, saya nilai mana oke sudah siap dicetak. Baru nanti dicetak, baru nanti dipasang di minggu Baik, Pak. depannya atau setelahnya. Nanti ketika ada pertemuan luring, nanti diletakkan di mana nanti saya ngecek kayak gitu. Jadi kalian masangnya nggak usah menunggu saya. Baru nanti ketika ada pertemuan luring nanti di mana-mananya nanti tunjukkan. Nanti kita lihat bareng-bareng kayak gitu.
Ya, ya kayak gini ini loh. Cuma ini kan kurang estetis ya kalau menurut saya. Ini, ya modelnya kayak gini lah ya. Karena ini memang jualan buku, maka bukunya yang diperbesar. Dengan kita kan nggak buat poster untuk jualan buku, tapi menginfo sastra, ya, sejarah sastra, kan gitu ya. Mau polanya kayak gitu bisa. Nah, kalau Pram ini tetralogi Pulau Buru yang terkenal, Pram. Jadi untuk pertama karena ini mempelopori ya, kelas angkatan ini baru yang pertama saya buat. Karena saya baru ada ide ketika kemarin di kelas. Ya, baru nanti sekalian saya minta buat ini. Mungkin selanjutnya buat yang aneh-aneh, aneh karikatur, animasi kayak gitu, kayak gini misalnya. Ini nanti kalau sudah banyak bertebaran di dinding-dinding gedung FKIP, sudah banyak lah baru pola-pola yang poster yang begini ini baru masuk ya. Karena sudah ada sebelumnya gambar-gambar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kayak gini. Tuh. Ya, karena ini baru pertama kita mengawali yang realistis saja, yang mudah ditangkap, yang sederhana. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi, setiap anak itu beda tokoh sastrawannya ya? ya beda, Kak, boleh sama. Jangan sampai ada yang sama. Baik, Pak. Jadi, nanti saya akan dan teman-teman akan list biar tidak sama. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. sama-sama. Yang lain?